Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana beliau telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pujian adalah pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali kita mengharapkan pujiannya manusia, padahal kita tahu bahwa pujian adalah milik Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, saudara, tabi'in-tabi'innya sampai kita umatnya hingga akhir zaman insya Allah. Yang saya hormati Bapak PJS Kepala Desa Ciwaring beserta staf, sekdes dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Pilkades Desa Ciwaring beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak BPD Bambusdes beserta jajarannya. Yang saya hormati aparat desa, RT, RW, juga tokoh masyarakat, Pak Ustadz, semua yang hadir di aula ini tanpa terkecuali. Yang saya banggakan sahabat-sahabat seperjuangan saya, 4 calon kepala desa. Semoga kita sehat hingga hari H. Yang saya cintai orang tua saya, istri saya, relawan saya yang alhamdulillah bisa hadir menemani saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak taat. Perkenalkan, saya Saiful Rosad Nugraha. Saya tinggal di RT 02 RW 03. Saya lulusan Stisip Samsul Ulum Sukabumi, jurusan Administrasi Negara, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saya sempat mondok di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Saya bekerja di Rumah Sakit Holistik Pondok Salam Purwakarta sebagai terapis dalam bidang kesehatan. Dan saya Cakades nomor urut 2. Visi dan misi saya yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua warga masyarakat Desa Ciwaring. Saya memiliki visi bekerja melayani masyarakat Desa Ciwaring dilandaskan dengan niat ibadah demi tercapainya masyarakat Desa Ciwaring yang maju, tumbuh, sejahtera dan berakhlak mulia, dan terciptanya Ciwaring agreng, amanah, jenius, religius, empati, ngajadi, ngabakti, dan ngabukti. Tentunya untuk mencapai visi tersebut, maka saya harus menyiapkan misi yang harus saya sampaikan. Di antaranya 1, mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Jadi nanti kami akan berupaya melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahap pembangunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Kemudian saya akan menginformasikan tentang semua anggaran desa yang saya terima, baik itu APBD, ADD, DD. Saya akan
memberitahukan kepada warga masyarakat secara lisan maupun tertulis semacam papan nama nanti ataupun di spanduk di setiap masing-masing RW. Jadi nanti spanduk itu diisi secara detail tentang sumber dana yang kami terima, jumlah dana yang kami terima, pengalokasiannya untuk apa saja dana tersebut. Tentunya tentang kualitas pembangunan yang kami kerjakan. 2. Meningkatkan sumber daya manusia. Jadi nanti, tidak hanya nanti, mungkin saat ini sudah berjalan, saya akan membantu membangun mental positif dari usia dini, entah itu di bidang pendidikan, keagamaan, kesenian budaya, olahraga, dan yang lainnya. Juga di bidang kesehatan. Di dalam bidang pendidikan, saya alhamdulillah bersama istri saya kami merintis membangun majelis yayasan di depan rumah, dan kita memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak di lingkungan di warga sekitar Desa Ciwareng, dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan ini. Anak-anak bisa mengaji, menghafal Iqra, Al-Quran, hadis, dan semua mata pelajaran yang ada di sekolah SD. Dan itu semua istri saya yang mengajar, karena istri saya ada basic di bidang pendidikan agama Islam, dan beliau sempat mengajar wali kelas SD di Yayasan Al-Barokah Cilangkap, dan pasca pandemi beliau resign dan ingin berdakwah membersamai saya, sinergi dengan saya untuk kepentingan umat. Dalam bidang keagamaan, di Desa Ciwareng ini ada 7 RW dan ada masjid-masjid besar. Salah satunya di RW 01 ada Masjid Al-Furqon, di RW 02 ada Masjid Al-Hikmah, di RW 03 ada Masjid Ar-Rahmah, di RW 04 ada Masjid Al-Hidayah, di RW 05 ada Masjid Nurul Huda, di RW 06 ada Masjid An-Nur, di RW 07 Permata ada Masjid Al-Faqih. Kita ingin menjadikan Ciwareng ini mengaji. Saya pribadi alhamdulillah dari jauh-jauh hari saya sudah melaksanakan kegiatan ibadah keliling di masjid-masjid tersebut. Tarawih keliling, subuhan berjamaah keliling, bersilaturahmi ke masjid-masjid, membantu dalam bidang kegiatan sosial ketika ada pasca COVID-19 di tahun 2019, yang mana dulu masjid-masjid mau ditutup. Kita adanya pertemuan semua DKM sedesa Ciwareng yang bertempat di Masjid Al-Hidayah RW 04. Kebetulan saya hadir untuk sebagai penengah, dan saya ingin keagamaan di Desa Ciwareng ini lebih ditingkatkan kembali. Dan mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih menjadi kepala desa, ataupun saya yang terpilih menjadi kepala desa di Ciwareng, pada saat sholat bisa di masjid-masjid secara keliling, sehingga nanti ketika kepala desanya berjamaah di masjid RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, 6, 7, setidaknya perangkat desa, aparat desa yang ada di wilayah tempat juga ikut berjamaah meramaikan masjid. Di bidang kesehatan, kebetulan saya bekerja di rumah sakit holistik sebagai terapis, dan dari jauh-jauh hari saya sudah melaksanakan pelayanan kesehatan. Pasca pandemi pun saya sudah membantu dimulai tahun 2019. Saya memberikan alat suhu termometer ke posko-posko yang belum ada alat suhu, ke masjid-masjid yang belum ada alat suhu. Juga saya memberikan pelayanan kesehatan dengan cara jemput bola dan dengan cara bersosialisasi
secara bersama saya memberikan pelayanan kesehatan, tensi, cek gula, kolesterol, akupuntur, dan itu secara gratis. Pada saat COVID pun saya bersilaturahmi ke rumah-rumah yang terdampak COVID. Saya menjembatani amanah titipan yang saya sampaikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Di bidang olahraga di Desa Ciwareng ini ada 3 klub sepak bola, ada juga tim voli putra putri, ada juga bulu tangkis, ada juga tenis meja, dan alhamdulillah Jumat, Sabtu, Minggu lapangan bola sepak bola basah selalu ramai oleh 3 klub sepak bola tersebut, dan saya pun selalu ikut bermain sepak bola. Tidak hanya sekarang pada saat mau mencalonkan, dari jauh-jauh hari pun saya suka ikut berolahraga. Pun terpilih tidaknya saya akan tetap ikut berolahraga, mensupport kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola, voli, senam, bulu tangkis, tenis meja, dan yang lainnya. Maka dari itu saya ingin memiliki sarana olahraga di Desa Ciwareng ini. Untuk apa? Untuk menciptakan potensi-potensi anak-anak muda nantinya menjadi regenerasi. Dalam bidang kesenian budaya, di kita sudah ada seni budaya, kesenian pencaksilat. Nanti kedepannya kita adakan lagi pelatihan teater. Jadi tujuannya ingin mengembangkan potensi diri supaya dapat menjadi modal nantinya untuk berkarya. Karena saya yakin generasi muda yang memiliki mental yang positif nanti akan berani mampu berinteraksi secara langsung. Kami akan mengajak seluruh masyarakat Desa Ciwareng untuk berperan aktif dalam semua organisasi yang ada. Misalnya MUI, Karang Taruna, PKK, pengajian, paguyuban, kelompok tani, majelis taklim. Dengan begitu masyarakat itu nanti akan bertemu, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, sehingga akan muncul ide-ide dan gagasan yang sifatnya membangun dan semangat gotong royong. Sehingga nanti kalau ada sesuatu permasalahan sekecil apapun sampai yang terbesar akan bisa diselesaikan secara musyawarah. Kemudian dalam mensejahterakan masyarakat, saya nanti akan mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin mengurangi angka pengangguran yang ada di warga Desa Ciwareng ini. Di kita ada PT Mayora, di kita ada gudang jarum, di kita banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Parkir, kotoran hewan. Tetapi yang bekerja saat ini di gudang dan PT tersebut malah bukan warga masyarakat Desa Ciwareng, mungkin salah satu ada. Dengan itu nanti ketika saya terpilih, saya akan membuat MOU dengan PT, dengan gudang tersebut, dengan menggunakan tanda tangan ajaib dan stempel ajaib Kepala Desa Ciwareng untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin bekerja. Dan itu pun tentunya sesuai dengan ijazah dan kemampuan. Jadi nanti yang mau bekerja itu bisa melalui desa, dan desa memberikan rekomendasi dengan tanda tangan dan stempel. Alhamdulillah, saya pribadi sudah menjalankan kegiatan-kegiatan sosial di Ciwareng ini tidak hanya saat ini.
seperti sunat massal yang sudah berjalan 2 tahun, di setiap bulannya 30 anak. Meskipun saya hanya bisa menjembatani atau selaku panitia, saya memberikan informasi ke semua RT RW yang ada di Desa Ciwareng. Saya broadcast dan alhamdulillah setiap bulan selalu ada warga masyarakat Desa Ciwareng yang ikut sunat gratis. Mungkin penyampaian visi dan misi yang bisa saya sampaikan cukup. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Pada intinya, semua visi dan misi yang saya sampaikan, saya ingin menjadikan Desa Ciwareng ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya berpesan Sabtu nanti tanggal 16 Oktober 2021, jangan sampai ada yang golput. Jika Bapak Ibu H-1 mendapatkan uang serangan pajar dari calon manapun, terima saja, karena saya pribadi tidak bisa memberikan uang serangan pajar, karena saya adalah satu-satunya calon yang memang tidak beruang. Tetapi jangan dijadikan uang tersebut untuk kepentingan politik, karena dalam Al-Quran, arosi wa murtasi finar, siapa yang memberi dan menerima untuk kepentingan politik masuk nerakanya Allah. Kecuali kita menerima, ya terima saja, itu makan rezeki. Karena tadi saya bilang saya tidak bisa memberikan, kan ada di yang lain. Tetapi ketika kita sudah di TPS nanti, pilihlah sesuai hati nurani kita. Bismillah, buka kertas suara, cari yang paling beda di situ. Ada peci bodas di antara yang lain, coblos peci bodas nomor 2. Karena di TPS itu tidak akan ada CCTV, tidak akan ada yang bilang Bapak Ibu nyoblos siapa, meskipun Bapak Ibu sudah menerima uang. Nasib Desa Ciwareng ini ke depan, 6 tahun ke depan, ada di tangan Bapak Ibu. Bismillah. Mohon maaf, saya Al-Fakir, saya Prosa Nugraha. Mungkin itu visi dan misi saya. Sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan Pilkades Desa Ciwareng bisa sukses tanpa ekses. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.